Kebanyakan orang tidak tahu apa yang akan menghantam mereka. Kamu mungkin sudah pernah mendengar tentang gerhana matahari, tapi tidak seperti ini. Semua orang menganggap gerhana parsial bukanlah sesuatu yang besar, hanya bayangan, momen singkat di mana matahari tampak sedikit berbeda. Tapi secara spiritual, ini adalah cerita yang benar-benar berbeda. Gerhana matahari pada 29 Maret ini adalah salah satu pergeseran energi yang paling diremehkan tahun ini. Dan kenyataannya, tidak ada yang benar-benar siap menghadapi apa yang akan terjadi. Kebanyakan orang hanya menjalani hidup mereka seperti biasa, tanpa menyadari apa yang ada di depan mereka. Mereka melihat langit, mungkin terkesima sesaat oleh pemandangan yang jarang terjadi, lalu kembali ke rutinitas mereka. Tapi bagi mereka yang memiliki kepekaan spiritual, gelombang perubahan ini lebih dari sekadar fenomena langit. Ada sesuatu yang aneh dengan gerhana ini. Ia tidak berperilaku seperti gerhana-gerhana lainnya. Energinya tidak dapat diprediksi, kacau, dan jika kamu tidak tahu apa yang akan datang, itu bisa membuatmu benar-benar lengah. Gerhana ini bukan sekadar bayangan di langit, melainkan pintu gerbang menuju pergeseran besar dalam kesadaran dan kehidupan kita. Ia membawa getaran yang dapat mengubah arah hidup, memunculkan perasaan, kenangan, dan bahkan peristiwa yang tidak pernah kamu duga akan kembali. Sangat penting bagimu untuk menyadari efek gerhana ini, terutama jika kamu memiliki kepekaan spiritual. Dan jika akhir-akhir ini emosimu terasa seperti saklar yang terus berubah, tenang di satu momen, gelisah di momen berikutnya. Teruslah membaca, karena ada satu alasan khusus mengapa ini terjadi padamu sekarang. Aku akan menjelaskan semuanya nanti, jadi tetaplah di sini. Tapi pertama-tama, kita perlu membahas sesuatu yang lebih aneh lagi. Karena gerhana ini, ia belum tiba, tetapi sudah mulai memengaruhi kita dengan cara yang tidak bisa kamu bayangkan. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar, dan itu hanya akan semakin kuat. Mungkin kamu sudah mulai merasakannya. Beberapa momen terasa seperti berjalan sangat lambat, sementara yang lain berlalu begitu saja. Kamu melihat jam dan tiba-tiba menyadari ada 20 menit yang hilang. Percakapan terasa seperti déjà vu, seperti kamu sudah mengalaminya sebelumnya. Itu karena gerhana ini tidak hanya memengaruhi langit. Ia sedang membelokkan persepsi itu sendiri. Inilah yang dikenal sebagai efek distorsi gerhana. Keadaan aneh yang hampir seperti mimpi yang terjadi dalam hari-hari menjelang gerhana. Tapi itu baru permukaannya. Ini hanya efek yang paling umum. Masih ada lebih banyak lagi. Pertama, gangguan energi dan koneksi antar dimensi. Gerhana sering dikaitkan dengan transisi besar dalam energi spiritual. Jika kamu merasa lebih sering mengalami sinkronisitas akhir-akhir ini, melihat angka berulang seperti 1111 atau 2222, mengalami kebetulan aneh, atau memiliki mimpi yang sangat jelas dan bermakna, ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa frekuensi energimu sedang berubah, dipengaruhi oleh kekuatan gerhana ini. Gerhana ini juga dapat membuka celah antara dimensi. Banyak orang akan mengalami peningkatan intuisi, firasat yang lebih tajam, atau bahkan melihat tanda-tanda dari dunia yang tak terlihat. Jika kamu merasakan getaran dingin tiba-tiba atau melihat bayangan di sudut matamu, itu bisa menjadi tanda bahwa tirai antara dunia ini dan yang lain mulai menipis. Kedua, perubahan emosi yang intens. Energi gerhana matahari sangat kuat dalam memunculkan emosi yang tersembunyi. Jangan heran jika dalam beberapa hari ke depan kamu merasa lebih emosional, lebih mudah tersinggung, atau bahkan merasakan kesedihan yang datang entah dari mana. Ini karena gerhana membawa perubahan yang sering kali tak terlihat secara langsung. Ia menggali ke dalam alam bawah sadar, mengungkapkan apa yang perlu disembuhkan, dilepaskan, atau diterima. Jika kamu mengalami perubahan suasana hati yang ekstrem, itu adalah bagian dari proses. Kamu tidak sendirian. Yang penting adalah tidak menekan perasaan itu, tetapi menghadapinya dengan kesadaran penuh. Ketiga, gangguan waktu dan persepsi. Banyak orang melaporkan fenomena aneh terkait waktu menjelang gerhana.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada sensasi bahwa waktu berjalan tidak normal, terlalu lambat, atau terlalu cepat. Ada juga pengalaman kehilangan waktu, di mana seseorang merasa seolah-olah beberapa menit atau bahkan jam menghilang begitu saja. Ini karena gerhana tidak hanya memengaruhi fisik, tetapi juga elemen metafisik yang menghubungkan kita dengan waktu dan ruang. Ini adalah saat yang baik untuk lebih memperhatikan pola tidur, meditasi, dan refleksi diri. Keempat, momen kesadaran dan perubahan hidup. Bagi beberapa orang, gerhana ini akan menjadi panggilan kebangkitan. Ada sesuatu yang mungkin telah kamu abaikan, sesuatu yang berusaha menarik perhatianmu, tetapi kamu belum benar-benar mendengarkannya. Gerhana ini bisa menjadi titik balik, mendorongmu ke jalur baru, membuatmu menyadari bahwa hidup yang kamu jalani tidak lagi selaras dengan jiwamu. Bisa jadi sebuah hubungan yang harus diakhiri, pekerjaan yang tak lagi sesuai, atau bahkan pola pikir yang harus diubah. Gerhana ini mengaktifkan pintu gerbang menuju perubahan besar. Jangan takut. Ini adalah kesempatan untuk berkembang. Apa yang harus dilakukan? Luangkan waktu untuk diri sendiri. Meditasi, refleksi, atau sekadar berjalan-jalan di alam bisa membantu menenangkan pikiran. Perhatikan mimpi dan intuisi. Tuliskan mimpi-mimpimu karena bisa jadi mereka membawa pesan penting. Jangan terburu-buru mengambil keputusan besar. Energi gerhana bisa membingungkan. Jadi tunggu hingga efeknya mereda sebelum bertindak. Bersiap untuk pelepasan. Jangan kaget jika sesuatu tiba-tiba terasa tidak lagi cocok dalam hidupmu. Ini adalah tanda bahwa kamu perlu melepaskan. Gerhana ini bukan hanya fenomena astronomi. Ini adalah portal menuju transformasi spiritual. Jika kamu merasa seolah-olah ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu, itu bukan imajinasimu. Ini adalah panggilan untuk bangun, untuk melihat lebih dalam, dan untuk siap menghadapi gelombang energi baru yang akan datang. Kamu siap? Namun, hal yang paling penting adalah hari di mana gerhana benar-benar terjadi. Saat itulah semuanya mencapai puncaknya. Dan apa yang terjadi selama beberapa jam itu? Katakan saja, beberapa orang mulai melihat hal-hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Tiba-tiba kamu tidak bisa berada di sekitar orang lain, bahkan mereka yang kamu sukai. Beberapa dari kita sudah mulai merasakan ini, padahal gerhananya belum tiba. Kamu bahkan tidak menyadarinya pada awalnya. Rencana mulai terasa berat. Kamu membiarkan panggilan masuk ke pesan suara. Pesan-pesan dibiarkan tanpa balasan. Bahkan bersama teman terdekat terasa melelahkan. Awalnya, kamu mungkin berpikir, ini hanya dirimu. Mungkin kamu sedang malas. Mungkin kamu hanya butuh ruang. Tapi ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang dalam di dalam dirimu, yang sedang menarik diri. Kamu tidak sedih. Kamu tidak marah. Kamu hanya tidak bisa menangani kebisingan. Energi yang mengarah ke gerhana ini memaksakan semacam karantina spiritual. Jiwamu sedang ditarik kembali, menjauh dari distraksi, menjauh dari percakapan yang tidak perlu. Karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang ditulis ulang. Dan saat gerhana benar-benar terjadi, kamu pasti akan merasakannya. Bayangkan ini seperti pembaruan untuk jiwamu. Jiwa batinmu bergeser, ditingkatkan, dan selama proses ini, kamu tidak bisa membiarkan gangguan masuk. Itulah mengapa tanpa sadar kamu menghindari orang lain. Ini adalah perlindungan. Tetapi lebih dari itu, ini adalah pergeseran besar dalam kesadaran. Gerhana, dalam banyak budaya dan kepercayaan spiritual, selalu dipandang sebagai gerbang antara yang lama dan yang baru. Ini bukan hanya fenomena astronomi. Ini adalah kode energi yang mengaktifkan transformasi besar di dalam diri kita. Kamu mungkin merasa bahwa tubuhmu juga mengalami perubahan. Tidur menjadi gelisah, mimpi menjadi lebih jelas dan penuh simbol. Terkadang kamu bangun dengan perasaan lelah, seolah-olah jiwamu sedang bekerja keras di alam bawah sadar. Ada pesan yang datang dari tempat yang lebih tinggi, tetapi belum sepenuhnya dapat kamu pahami. Beberapa dari kita akan merasa seperti berada dalam kepompong,
seolah-olah dunia luar menjadi semakin kabur, dan yang tersisa hanyalah ruang dalam diri kita sendiri. Ini bukan kebetulan. Ini adalah proses di mana kita dipersiapkan untuk fase kehidupan berikutnya. Gerhana membawa titik balik. Hal-hal yang dulunya tampak kabur mulai menjadi jelas. Kamu akan menyadari bahwa beberapa orang, situasi, bahkan kebiasaan lama, tidak lagi selaras dengan siapa dirimu yang baru. Itulah mengapa gerhana sering membawa perubahan mendadak. Orang-orang keluar dari hidup kita, rencana lama runtuh, dan jalan baru mulai terbuka. Bagi mereka yang peka secara spiritual, ini bisa menjadi pengalaman yang mendalam. Kamu mungkin merasakan dorongan untuk menarik diri lebih dalam, bermeditasi lebih sering, atau sekadar duduk dalam keheningan. Kamu mungkin merasa lebih terhubung dengan alam, karena alam pun merespons perubahan energi ini. Dan ketika gerhana mencapai puncaknya, ada momen di mana semuanya tampak diam, seperti hening sebelum badai, seperti tarikan napas sebelum lompatan besar. Ini adalah titik nol, tempat di mana semua kemungkinan terbuka. Saat gerhana berlalu, kamu mungkin merasa seperti orang yang berbeda. Ada sesuatu yang telah dilepaskan, sesuatu yang telah berubah di dalam dirimu. Mungkin kamu belum bisa mengartikulasikan apa itu, tetapi kamu tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ini adalah perjalanan transformasi, dan kamu telah melewatinya. Gerhana bukan hanya tentang kegelapan sementara di langit. Ini adalah simbol dari perjalanan batin kita sendiri. Melewati kegelapan, masuk ke dalam ketidakpastian, dan akhirnya muncul dengan cahaya yang lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin kamu tidak merasa seperti dirimu sendiri saat ini. Tidak apa-apa, ini bukan depresi, ini bukan kesepian. Ini adalah keheningan sebelum sesuatu yang besar. Kamu akan bangun dengan perasaan kosong setelah gerhana. Akan ada kesunyian, bukan hanya di sekitarmu, tetapi di dalam dirimu. Rasanya seperti dunia sendiri telah menghela napas. Ketegangan yang terbangun, energi yang berdengung, hilang. Dan yang tersisa, keheningan yang aneh. Seperti lautan setelah badai besar, permukaannya mungkin tampak tenang, tetapi di kedalaman ada sesuatu yang terus bergerak, berubah, beradaptasi. Perasaan ini bisa membingungkan. Beberapa orang akan merasa kelelahan tanpa alasan yang jelas. Beberapa akan merasa seperti melayang sepanjang hari dalam kabut, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Beberapa bahkan akan merasa murung, mudah tersinggung, atau gelisah tanpa tahu mengapa. Inilah yang dikenal sebagai hangover spiritual. Tubuhmu, pikiranmu, jiwamu, semuanya sedang melalui proses penyetelan ulang. Gerhana ini tidak hanya akan menggeser langit, ia akan menggesermu. Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menyesuaikan energi, dan kita sebagai bagian dari alam semesta ini pun ikut merasakan dampaknya. Seperti komputer yang perlu dimulai ulang setelah pembaruan besar, sistem internal kita juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang telah terjadi di tingkat energi. Jangan melawan. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan dengan pikiran logis atau kemauan keras. Ini adalah fase alami yang harus dilewati dengan penerimaan dan kelembutan terhadap diri sendiri. Jangan panik jika kamu merasa tidak bersemangat seperti biasanya. Jangan takut jika inspirasi atau semangatmu tampaknya hilang sementara waktu. Ini bukan pertanda bahwa kamu kehilangan motivasi. Ini bukan tanda bahwa kamu tertinggal atau gagal dalam hidup. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Kamu sedang dikalibrasi ulang. Pikirkan tentang bagaimana tubuh bereaksi setelah sembuh dari penyakit. Ada masa pemulihan, masa di mana tubuh mengumpulkan kekuatannya kembali sebelum kembali berfungsi secara penuh. Begitu pula dengan jiwamu. Setelah energi besar seperti gerhana, ada jeda yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan realitas yang baru. Bahkan jika kamu tidak menyadari perubahan secara langsung, secara bawah sadar, kamu sudah melewati sesuatu yang signifikan. Jika kamu memaksakan diri selama periode ini, memaksakan produktivitas, memaksakan kejernihan, memaksakan tindakan, kamu hanya akan menguras energimu. Ini seperti mencoba berlari saat kakimu masih dalam proses penyembuhan. Biarkan dirimu beristirahat, biarkan dirimu hanyut dalam ketenangan ini tanpa rasa bersalah. Ambil waktu untuk mendengarkan
tubuh dan jiwamu. Jika kamu merasa perlu tidur lebih banyak, tidurlah. Jika kamu merasa ingin menyendiri, lakukanlah. Jika kamu merasa ingin menghabiskan waktu dalam keheningan tanpa gangguan, izinkan dirimu untuk itu. Jangan memaksakan diri untuk berfungsi seperti biasa jika tubuh dan jiwamu meminta sesuatu yang berbeda. Ini adalah jeda kosmik sebelum fase berikutnya dimulai. Setiap transformasi besar memerlukan waktu dan ruang untuk beradaptasi. Kita seringkali ingin segalanya terjadi dengan cepat, ingin segera merasakan hasil, ingin segera kembali ke ritme yang kita anggap normal. Namun, alam semesta bekerja dalam siklusnya sendiri. Dan dalam setiap siklus, ada waktu untuk bertumbuh, waktu untuk melepaskan, waktu untuk beristirahat, dan waktu untuk bergerak maju lagi. Apa yang bisa kamu lakukan selama masa ini? Berlatih kesadaran diri, duduk dalam keheningan dan amati perasaan yang muncul. Jangan menilainya, cukup rasakan. Biarkan diri menjadi saksi atas pengalaman ini tanpa harus mencari solusi atau makna instan. Jangan menekan emosi. Jika kamu merasa ingin menangis, menangislah. Jika kamu merasa perlu berbicara, berbicaralah. Jika kamu tidak ingin melakukan apapun, itu juga tidak apa-apa. Emosi adalah energi, dan energi perlu bergerak agar tidak terjebak dalam tubuhmu. Jaga kesehatan fisik, makan makanan bernutrisi, minum air yang cukup, dan bergerak dengan lembut. Yoga, meditasi, atau sekadar berjalan kaki bisa membantu energi dalam tubuhmu mengalir dengan lebih baik. Hindari membuat keputusan besar. Saat berada dalam transisi energi, pikiran kita mungkin tidak sejelas biasanya. Jika memungkinkan, tunda keputusan besar sampai kamu merasa lebih stabil dan seimbang. Percayai proses. Mungkin kamu tidak bisa melihat gambaran besarnya sekarang, tetapi percayalah bahwa ini adalah bagian dari perjalananmu. Alam semesta tidak akan membawamu ke tempat ini tanpa alasan. Perasaan kosong ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Seperti fajar setelah malam panjang, kamu akan melihat cahaya kembali. Namun, sampai saat itu tiba, izinkan dirimu untuk berada dalam keheningan ini. Karena di sanalah benih transformasi sejati sedang bertumbuh. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Percayalah, segala sesuatunya sedang bergerak ke arah yang seharusnya. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa jeda ini adalah anugerah yang membantumu menemukan versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih selaras dengan perjalanan spiritualmu. Karena begitu energi ini stabil, transformasi sejati akan dimulai. Sesuatu di dalam dirimu sedang terbangun dan ia tidak ingin diabaikan. Gerhana ini tidak hanya akan menjadi peristiwa kosmik, ia akan menjadi cermin. Dan apa yang akan menatap balik padamu, mungkin bukan versi dirimu yang nyaman kamu lihat. Kebanyakan orang berpikir bahwa sisi bayangan, shadow self, hanya tentang kebiasaan lama, emosi negatif, atau luka masa lalu yang muncul kembali. Tapi kali ini, itu akan berbeda. Yang datang bukan hanya masa lalumu, melainkan bagian dari dirimu yang selama ini berjalan di latar belakang, mengendalikan reaksimu, pikiranmu, pilihanmu tanpa kamu sadari. Respons defensif yang kamu berikan sebelum otakmu sempat mengejarnya. Rasa cemburu aneh dalam momen yang seharusnya membahagiakan. Dorongan diam-diam untuk menjauh atau menghancurkan sesuatu yang baik hanya karena jauh di dalam hati, itu tidak terasa cukup familiar untuk dipercaya. Ini mungkin menyelinap melalui nada suaramu, pikiranmu, perilakumu. Dan saat itu terjadi, kamu mungkin akan bertanya-tanya, kenapa aku bertindak seperti ini? Ini bukan diriku, tapi ini memang dirimu. Ini adalah versi dirimu yang belum pernah benar-benar diakui. Sisi bayangan bukan hanya tentang trauma atau kesalahan masa lalu. Ia juga menyimpan potensi yang belum terrealisasi, kekuatan yang terkubur, dan keinginan yang selama ini teredam oleh ekspektasi dunia luar. Setiap tindakan impulsif, setiap ketakutan irasional, setiap penolakan terhadap peluang yang seharusnya mengangkatmu. Semua itu mungkin berasal dari bagian dirimu yang selama ini tertahan di dalam kegelapan.
Ketika cermin ini diletakkan di hadapanmu, pilihan ada di tanganmu, menatapnya dengan jujur atau berpaling. Sebagian besar orang memilih berpaling, lebih mudah menyangkal daripada menghadapi kebenaran tentang diri sendiri. Lebih nyaman berpikir bahwa dunia luar yang menjadi masalah, daripada menerima bahwa ada sesuatu di dalam diri yang perlu dipeluk dan disembuhkan. Namun, jika kamu berani menatap bayangan ini, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Kamu akan mulai memahami kenapa kamu bereaksi terhadap sesuatu dengan cara tertentu. Kamu akan melihat pola-pola yang sebelumnya tidak terlihat. Kenapa kamu tertarik pada orang-orang tertentu? Kenapa kamu menghindari situasi tertentu? Kenapa kamu berulang kali jatuh ke dalam siklus yang sama? Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Sebab hanya dengan memahami apa yang terjadi di bawah permukaan, kamu bisa mulai mengubahnya. Transformasi bukan tentang menekan atau mengusir bagian dari dirimu yang terasa tidak nyaman. Sebaliknya, ini tentang membawa cahaya ke dalam kegelapan, mengenalinya, menerimanya, dan akhirnya membiarkannya berintegrasi dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Banyak orang takut menghadapi bayangan diri mereka karena mengira bahwa di dalamnya hanya ada kegelapan. Padahal, di dalamnya juga ada kekuatan yang belum pernah kamu kenali. Bagian dari dirimu yang selama ini tertidur, yang jika dibangunkan dan disadari, bisa menjadi sumber energi yang luar biasa untuk perubahan hidupmu. Ini adalah perjalanan spiritual yang tidak mudah. Kamu akan mengalami momen-momen ketidaknyamanan yang mendalam. Kamu mungkin akan merasa seperti kehilangan arah, seperti terombang-ambing di antara versi lama dan versi baru dari dirimu. Tapi inilah pertanda bahwa transformasi sedang terjadi. Ini bukan sekadar fase, ini adalah proses kelahiran kembali. Pada akhirnya, setelah badai ini mereda, kamu akan keluar dari sisi lain dengan kesadaran yang lebih tajam, jiwa yang lebih ringan, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa dirimu sebenarnya. Kamu tidak akan lagi dikendalikan oleh reaksi otomatis atau ketakutan bawah sadar. Sebaliknya, kamu akan berjalan dengan kesadaran penuh. Dengan pemahaman bahwa setiap aspek dalam dirimu, termasuk yang selama ini tersembunyi, adalah bagian dari keseluruhan yang perlu diterima dengan cinta dan keberanian. Jadi, ketika bayangan itu menatap balik padamu, jangan lari. Tataplah dengan penuh keberanian karena di sanalah letak awal kebebasan sejati. Gerhana ini akan memaksamu untuk berhadapan dengan dirimu sendiri. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membawamu kembali ke keutuhan. Untuk mengungkap pola bawah sadar, sehingga mereka tidak lagi bisa mengendalikmu. Karena apa yang kamu kubur tidak akan hilang. Itu justru semakin kuat dalam kegelapan. Dan inilah bagian yang sering dilewatkan banyak orang. Sisi bayanganmu tidak hanya menyimpan rasa sakit, ia juga menyimpan potensi. Naluri yang pernah kamu tekan, kekuatan yang pernah kamu tolak, api dalam dirimu yang pernah disebut terlalu berlebihan. Jadi, jika kamu mulai merasa terpicu, gelisah, atau bahkan sedikit di luar kendali, jangan lari. Dengarkan, ini bukan serangan, ini adalah undangan. Karena saat kamu berhenti melawan bayanganmu, ia juga akan berhenti melawanmu. Dan saat itulah sesuatu yang lebih aneh akan mulai terjadi. Pada hari gerhana, waktu akan terasa aneh. Saat hari gerhana tiba, waktu akan terasa aneh. Kamu akan melihat jam, lalu melihatnya lagi, dan sesuatu tidak akan terasa masuk akal. Jam-jam bisa menghilang, menit bisa terasa melar. Kamu akan bersumpah sesuatu baru saja terjadi kemarin. Tetapi, entah bagaimana itu sudah seminggu yang lalu. Atau kamu akan mengingat percakapan dengan sangat jelas, hanya untuk menyadari bahwa itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Setidaknya, tidak di sini. Ini bukan sekadar lupa. Ini bukan sekadar gangguan. Waktu itu sendiri sedang melengkung, dan kamu akan mulai merasakan lipatannya. Kamu akan menjalani hari dengan perasaan aneh bahwa peristiwa-peristiwa bertumpuk satu sama lain, seolah-olah beberapa versi dari satu momen sedang berusaha untuk ada secara bersamaan.
Rasanya seperti kamu tergelincir di antara lapisan-lapisan realitas, menangkap sekilas hasil lain, keputusan lain, garis waktu lain yang bersinggungan dengan milikmu. Dan bagian yang paling aneh, semuanya mungkin terasa familiar, seperti kamu pernah melihatnya sebelumnya dalam mimpi, dalam kilasan intuisi, dalam perasaan yang tak tergoyahkan bahwa kamu sudah pernah hidup di momen ini. Kamu mungkin mengatakan sesuatu dan langsung merasa seperti sedang menggemakan dirimu dari tempat lain. Lingkungan di sekitarmu mungkin terasa terlalu sunyi atau terlalu bising. Ini membingungkan, tetapi juga mengungkapkan sesuatu. Karena gerhana ini tidak hanya akan mengguncang kesadaranmu, tetapi juga mulai menguraikan ilusi tentang waktu yang linear. Tabir antara masa lalu, masa kini, dan masa depan akan menipis. Dan kamu tidak hanya menyaksikannya, kamu menjalaninya. Setiap pria dalam persepsimu adalah undangan untuk menyadari bahwa ada lebih banyak hal daripada yang diajarkan kepada kita untuk percaya. Ini bukan sekadar fase aneh. Ini adalah garis waktumu yang sedang menyelaraskan, kembali, menyatu, menulis ulang. Takdir dan kehendak bebas sedang bertemu. Dan dalam pertemuan itu, kamu diberi kesempatan langka untuk memilih dengan cara yang berbeda, untuk bergeser, untuk melangkah ke dalam versi hidupmu yang diam-diam telah menunggu saat ini. Jadi jika semuanya mulai terasa tidak selaras, mungkin itulah maksudnya. Kamu tidak pernah kehilangan kemampuanmu, kamu hanya berhenti mendengarkan. Sesuatu yang aneh akan terjadi. Kamu akan mulai merasakan sesuatu sebelum itu terjadi. Bukan sekadar kebetulan kecil, tetapi momen penuh dari mengetahui. Kamu akan mengambil ponsel sebelum berdering. Sebuah pikiran akan melintas di benakmu, lalu beberapa saat kemudian, itu akan terjadi di depan matamu. Percakapan akan terasa seperti sudah pernah terjadi sebelumnya, seperti kamu pernah mendengarnya dalam mimpi. Pada awalnya, kamu mungkin mengabaikannya, menganggapnya hanya kebetulan. Tetapi semakin sering terjadi, semakin sulit untuk disangkal. Indra batinmu sedang bangkit, dan ini bukan hanya tentang meramalkan sesuatu. Ini adalah perubahan persepsi. Emosi orang lain akan terasa lebih kuat, seolah-olah mereka tumpah ke udara sebelum mereka berbicara. Tempat-tempat tertentu mungkin tiba-tiba terasa penuh energi, seakan menyimpan kenangan yang tak terlihat. Bahkan tubuhmu sendiri mungkin mulai bereaksi dengan cara yang tidak kamu mengerti. Sensasi kesemutan, kehangatan di telapak tangan, tekanan di antara alis. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini adalah sesuatu yang kuno. Kemampuan ini selalu menjadi bagian dari dirimu, terkubur di bawah bertahun-tahun keraguan, pengondisian, dan gangguan. Gerhana ini sedang mengupas lapisan-lapisan itu, satu persatu, memaksamu untuk mendengar kembali apa yang dulu kamu bungkam. Kamu tidak sedang mendapatkan kekuatan, kamu sedang mengingatnya. Dan proses mengingat ini tidak datang dengan lembut. Itu halus, tetapi tak terbantahkan. Kamu akan menyadarinya dalam momen-momen hening, dalam pikiran sekilas yang jatuh terlalu sempurna, dalam mimpi yang terus bergema lama setelah kamu terbangun. Kamu akan merasa lebih terhubung, dan pada saat yang sama, lebih terbuka. Rasanya seperti dunia di sekitarmu tiba-tiba berbicara dalam bahasa yang dulu pernah kamu tahu, dan sekarang kamu memahaminya dengan alami tanpa usaha. Dan bagian yang lebih aneh, ini tidak akan terasa supranatural. Ini akan terasa alami, begitu alami, hingga kamu akan bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa mengabaikannya selama ini? Seperti kembali ke ritme yang sebenarnya tidak pernah kamu lupakan. Tetapi ini juga berarti kesadaranmu akan semakin tajam. Kamu akan mulai melihat kebenaran di balik kata-kata orang lain, merasakan perubahan energi sebelum itu terjadi, menangkap hal-hal yang benar-benar tidak disadari orang lain. Dan disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Jika emosimu belakangan ini tidak menentu, ini alasannya. Mungkin kamu sudah menyadarinya. Bagaimana emosimu datang entah dari mana, membanjiri pikiranmu, lalu menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Satu saat, ketenangan aneh menyelimuti dirimu seperti kamu baru saja memahami sesuatu. Di saat lain, kegelisahan menyelinap masuk. Ketakutan lama yang muncul dari dalam
Dan kemudian, secepat itu datang, semuanya hilang. Rasanya tidak alami. Seakan-akan perasaan ini bukan milikmu. Tetapi ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar fase emosional lainnya. Ini adalah jiwamu yang sedang diperas, setetes demi setetes. Gerhana ini sedang mengeluarkan segala sesuatu yang telah lama terkubur dalam dirimu, dan melakukannya dengan cepat. Setiap emosi yang ditekan, setiap luka yang belum sembuh, setiap kenangan yang masih tertinggal, semuanya sedang diguncang keluar. Kamu mungkin bahkan tidak mengenali dari mana semua ini berasal. Kamu hanya akan merasakannya, gelombang kesedihan yang tiba-tiba dan tidak masuk akal. Kemarahan yang mendidih di bawah permukaan, mencari sesuatu, apa saja untuk melekat padanya, atau kebahagiaan aneh, hampir seperti nostalgia, yang muncul di saat-saat yang paling tidak terduga. Ini bukan perubahan suasana hati, ini bukan ketidakstabilan. Ini adalah pembersihan karma yang dipercepat, energi yang telah kamu bawa selama bertahun-tahun, mungkin bahkan seumur hidup, sedang dipaksa keluar ke permukaan. Dan karena ini terjadi begitu cepat, pikiranmu tidak dapat memprosesnya dengan cukup cepat. Itulah sebabnya, 1 detik kamu merasa berat, dan detik berikutnya, semuanya terasa seperti tidak pernah terjadi. Hari gerhana tidak akan menjadi hari biasa. Dan kesempatan yang telah kamu tunggu juga mengetahuinya. Gerhana bukan hanya fenomena alam. Ia adalah penanda. Sebuah titik dalam waktu di mana sesuatu bergerak. Baik di langit, maupun dalam kehidupanmu. Ada energi yang berubah, mengalir dengan cara yang tidak biasa. Udara akan terasa lebih berat. Langit akan tampak lebih dalam, dan dunia seakan melambat, seakan menunggu sesuatu untuk terjadi. Dalam banyak tradisi dan kepercayaan kuno, gerhana bukan sekadar peristiwa astronomi. Ia adalah portal, sebuah celah di mana realitas tampak lebih fleksibel, lebih rentan terhadap perubahan. Sejak dahulu kala, orang-orang mempercayai bahwa saat gerhana terjadi, energi di dunia bergerak lebih bebas. Ada kesempatan tersembunyi yang muncul dalam bayangannya, dan bagi mereka yang cukup sadar, momen ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Ketika gerhana datang, sesuatu akan bergeser. Perhatikanlah sekelilingmu. Suasana akan terasa berbeda, bukan hanya karena cahaya yang meredup atau langit yang berubah warna, tetapi karena ada sesuatu di baliknya. Sebuah pergerakan yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Mungkin kamu akan merasa sedikit lebih gelisah dari biasanya. Mungkin kamu akan mendadak teringat akan sesuatu yang telah lama kamu lupakan. Atau mungkin sesuatu yang telah lama kamu tunggu akan mulai menunjukkan tanda-tandanya. Gerhana adalah peristiwa kosmis yang membawa pesan. Bagi mereka yang peka, ini adalah saat untuk mendengarkan intuisi. Dalam heningnya dunia, dalam ketidakseimbangan sesaat yang tercipta, sesuatu sedang bergerak. Sebuah pintu yang selama ini tertutup mungkin perlahan terbuka. Sebuah kesempatan yang selama ini terasa jauh mungkin sedang bergerak mendekat. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kamu siap menerimanya? Gerhana dan momentum yang tidak akan datang 2 kali. Dalam kehidupan, ada momen-momen yang hanya terjadi sekali. Tidak ada pengulangan, tidak ada kesempatan kedua. Sebuah percakapan bisa mengubah arah hidup. Sebuah pesan bisa membawa kabar yang telah lama kamu nantikan. Sebuah keputusan bisa menjadi awal dari perjalanan baru yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Gerhana adalah saat di mana batasan antara masa lalu dan masa depan terasa tipis. Jika selama ini kamu merasa terjebak dalam pola yang sama, jika kamu merasa ada sesuatu yang harus berubah tetapi tidak tahu bagaimana caranya, maka ini adalah waktunya. Saat langit sendiri berubah, mengapa kamu tidak? Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kesempatan ini tidak akan mengetuk 2 kali. Ia datang diam-diam, terselip dalam detik-detik yang tampak biasa. Kamu mungkin tidak akan menyadari betapa pentingnya momen ini sampai ia berlalu. Jangan biarkan kesempatan berlalu. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka telah melewatkan sebuah peluang besar sampai semuanya sudah terlambat. Kesempatan tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas. Terkadang, ia datang sebagai tantangan. Terkadang, ia datang sebagai kejutan yang tidak kamu duga.
dan terkadang ia datang dalam bentuk sesuatu yang selama ini kamu takuti. Tapi satu hal yang pasti, jika kamu tidak mengambil langkah, tidak ada yang akan berubah. Ketika gerhana terjadi, cobalah untuk berhenti sejenak. Renungkan apa yang selama ini menghambatmu, apa yang ingin kamu ubah, apa yang selama ini kamu tunda karena rasa takut atau keraguan. Momen ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa, jika kamu berani menjawab panggilannya. Ingatlah, ini bukan hari biasa. Hari ini bukan sekadar pergantian waktu, hari ini adalah titik balik. Sesuatu sedang terjadi di luar jangkauan penglihatan kita, tetapi dampaknya bisa terasa di dalam hati kita. Jika kamu merasa ada yang berbeda, itu karena memang ada sesuatu yang berubah. Dan sekarang, pilihannya ada di tanganmu. Apakah kamu akan membiarkan hari ini berlalu begitu saja? Atau apakah kamu akan menggunakannya sebagai awal dari babak baru dalam hidupmu? Jika kamu telah membaca sampai di sini, itu berarti kamu sudah siap. Siap untuk menerima perubahan. Siap untuk melangkah menuju sesuatu yang lebih besar. Terima kasih atas perhatianmu. Jika kamu menikmati konten seperti ini dan ingin lebih banyak wawasan tentang perjalanan spiritual dan transformasi hidup, pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe. Dukunganmu sangat berarti. Bagikan pengalaman atau pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Apa yang kamu rasakan saat gerhana terakhir? Apakah ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu? Sampai jumpa lagi, dan ingat, hari ini bukan hari biasa.